Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, kemudian yang kedua temperatur atau suhu, kemudian yang ketiga luas permukaan, dan yang terakhir adalah katalis. Namun sebelum saya menjelaskan faktor-faktor tersebut, kalian perlu memahami terlebih dahulu mengenai teori tumbukan, karena teori tumbukan inilah yang mendasari kenapa keempat faktor ini bisa mempengaruhi laju reaksi. Apa itu teori tumbukan? Teori tumbukan menggambarkan pertemuan partikel-partikel bereaksi sebagai suatu tumbukan. Jadi, antara suatu bereaksi dengan bereaksi yang lainnya, dia akan mengalami tumbukan. Tumbukan itu tabrakan. Ya, misalnya seperti di gambar ini ada partikel bereaksi A dengan partikel bereaksi B. Dia akan mengalami, jadi sebelum menghasilkan suatu produk reaksi, dia akan mengalami tumbukan. Tumbukan itu kalau bahasa sehari-harinya seperti tabrakan. Ya, jadi partikel itu dia kalau mau menjadi produk harus mengalami tumbukan, harus tabrakan, ya, harus bertubrukan antara satu partikel bereaksi dengan partikel yang lainnya. Nah, apakah setiap tumbukan bereaksi ini akan menghasilkan suatu produk? Ya, coba kita lihat. Kalau di gambar yang pertama, A dengan B bertumbukan, ya, ternyata tetap menjadi A dan B. Sedangkan di gambar yang kedua, A dengan B, dia bertumbukan. Ini ceritanya di sini bintang-bintang tuh. Kalau di film kartun kan bintang-bintang tuh kepala pusing habis tabrakan, ya. Intinya ini di sini terjadi tumbukan, ya. Nah, kemudian setelah tumbukan terbentuk partikel yang baru, bukan A dan B tapi AB, ya. Artinya tumbukan antara A dan B pada gambar yang kedua ini dia sukses menghasilkan produk reaksi. Nah, tumbukan yang dapat menghasilkan atau yang berhasil menghasilkan partikel produk reaksi ini disebut sebagai tumbukan yang efektif, ya. Jadi suatu reaksi itu bisa membentuk produk reaksi, reaktan bisa menjadi produk jika mengalami tumbukan yang efektif. Ya, jadi syaratnya dia bisa menghasilkan produk reaksi kalau tumbukannya itu efektif. Nah, untuk bisa supaya tumbukan efektif itu terjadi, ada 2 faktor yang menentukan terjadinya suatu tumbukan efektif. Nah, apa saja sih faktor penentu tumbukan yang efektif itu? Yang pertama adalah tumbukan itu bisa berlangsung efektif, ya, atau terjadi tumbukan yang efektif itu tergantung pada orientasi atau arah partikel. Kemudian yang kedua, tumbukan efektif itu tergantung pada energi kinetik partikel, ya. Nah, bagaimana nih maksudnya orientasi sama energi kinetik ini? Oke, pertama saya akan jelaskan tentang pengaruh orientasi atau arah partikel terhadap tumbukan efektif. Jadi, suatu partikel, ya, partikel bereaksi bisa mengalami suatu tumbukan yang efektif jika pada saat mereka bertumbukan itu mempunyai orientasi yang tepat, ya, atau arah si partikel-partikelnya itu ketika bertumbukan itu tepat, ya, seperti yang mereka inginkan, ya. Kalau saya analogikan, kalau saya lihat, ya, kalian lihat contoh di gambar ini, NO dengan O3 itu tidak akan terbentuk suatu produk NO2 dan O2 jika tumbukan yang terjadi antara O, ya. Jadi arah si NO pada senyawa NO ini, si O itu mengarahnya ke O3, kemudian yang menubruk si O3 ini adalah partikel O-nya. Nah, ternyata kalau orientasi partikelnya itu seperti ini, maka tidak akan terjadi produk reaksi, ya.
Namun sebaliknya, ketika NO bertumbukan dengan O3 tetapi yang mengarah ke si O3-nya itu adalah N, ya, maka partikel-partikel bereaksi di sini ya ketika bertumbukan mereka akan saling putus dan membentuk zat baru yaitu NO2 dan O2. Jadi kalau mau bertumbukan pun ya pada saat bertumbukan pun orientasinya harus tepat ya. Arah si zat-zatnya itu harus tepat, posisinya itu harus tepat ya. Kalau dianalogikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan ketemu, mereka mau jatuh cinta ya. Kalau misalnya mereka mau jatuh cinta kan harus ketemu dulu, nah harus papasan. Nah kalau misalnya nggak ketemu ya terus dinikahin, bisa jadi nikah paksa ya, bisa aja sih dinikahin lolos, tapi kan belum tentu ada cinta di antara mereka berdua gitu. Nah mereka kan harus ketemu dulu biar bisa saling mengenal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pas ketemu si perempuan ketemu sama laki-laki, ketemu papasan, pas papasan itu ketemunya punggung sama punggung atau nggak saling berhadapan gitu, si perempuan menghadap ke laki-laki, si laki-laki menghadap ke perempuan, nggak kayak gitu ya, maka nggak akan muncul ya rasa suka di antara mereka. Tapi kalau misalnya ketemuannya itu malah nggak ketemu gitu mukanya, tapi kalau misalnya ketemunya ngelihat wajahnya masing-masing, baru bisa mulai suka ya. Disitulah ya maksudnya arah orientasi partikel. Jadi menghadap kemana nih si partikelnya biar bisa terbentuk produk reaksi gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah energi kinetik partikel. Nah energi kinetik partikel ini merupakan suatu energi yang dimiliki oleh partikel ya. Ini adalah energi yang dimiliki partikel untuk apa? Ya, jadi suatu partikel itu bisa mengalami tumbukan dan tumbukannya efektif kalau misalnya si partikel ini memiliki energi yang cukup untuk mengatasi gaya tolak-menolak sewaktu kedua partikel tersebut mendekat. Ya, jadi energi ini dimiliki oleh partikel untuk mengatasi gaya tolak-menolak ketika kedua partikel itu mendekat. Kedua partikel mendekat. Jadi kalau misalnya suatu partikel tadi ada partikel bereaksi ya, ada partikel A dengan partikel B. Nah masing-masing partikel ini punya energi. Nah energi yang dimiliki ini ya salah satunya itu adalah energi kinetik. Nah energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki partikel yang bisa mengatasi gaya tolak menolak ketika partikel A dengan partikel B ini nanti mendekat ya. Jadi kalau partikel A dengan partikel B mendekat bisa jadi terjadi gaya tolak menolak ya. Gaya tolak menolak itu artinya mereka nggak saling suka, nggak mau mereka membentuk produk hasil reaksi nggak mau mereka bersatu atau bertumbukan dan membentuk hasil reaksi ya. Kalau kita analogikan energi kinetik itu seperti modal ya, modal kalau mau nikah ya. Jadi kalau misalnya perempuan mau nikah perlu modal buat apa? Misalnya buat resepsi. Kalau laki-laki perlu modal buat apa? Buat mahar, ngasih mahar ke perempuan. Nah kalau misalnya modalnya itu nggak cukup ya, maka nggak bisa terjadi pernikahan di antara mereka. Nah kalau misalnya modalnya itu cukup ya, nah modal di sini berarti energi kinetiknya ini nanti minimum ya. Jadi nanti si partikel ini punya nilai energi kinetik yang diperlukan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif ya. Jadi energi kinetik ini nanti bisa dipakai untuk menghasilkan suatu tumbukan yang efektif. Nah kalau tumbukan efektif itu terjadi, maka si zat-zat atau partikel-partikel bereaksi ini bisa membentuk produk hasil reaksi
Nah, energi minimum yang digunakan untuk si partikel itu melakukan tumbukan yang efektif disebut sebagai energi aktivasi, ya, atau energi pengaktifan. Jadi si reaksi ini dia perlu energi, ya. Sebanyak apa? Ya, energi minimumnya itu sebanyak senilai energi aktivasinya. Nah, misal reaksi ini mau berubah, misalnya ini X mau berubah menjadi Y, maka dia perlu nih energi kinetik sebesar segini. Misalnya ini adalah 10, ya, misalnya daerah sini itu 10. Dia perlu energi kinetiknya sebesar 10 supaya apa? Supaya mencapai energi aktivasi. Biar apa? Kenapa harus mencapai energi aktivasi? Ya, energi aktivasi ini adalah energi kinetik minimum, ya, energi minimal si reaksi ini punya energi segini supaya bisa mengalami tumbukan yang efektif dan menghasilkan suatu produk hasil reaksi, ya. Jadi kalau diibaratkan laki-laki sama perempuan, laki-laki punya modal yang cukup buat ngasih mahar, perempuan punya modal yang cukup untuk melakukan resepsi. Modalnya udah cukup, ya, minimal kebutuhannya misalnya 10 juta, modal yang 10 jutanya itu udah ada, udah tersedia, udah cukup, maka bisa berlangsunglah suatu pernikahan, ya. Nah, maka kalau dalam reaksi maka bisa berlangsunglah suatu tumbukan yang efektif sehingga bisa terbentuk produk hasil reaksi, ya. Jadi kalau mau terjadi reaksi, si reaksi ini kalau mau terjadi reaksi mengalami tumbukan efektif, maka perlu energi aktivasi. Nah, energi aktivasinya ini sebesar energi aktivasi ini adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh si partikel tersebut. Nah, ketika energi aktivasi itu tercapai, maka gaya tolak menolak ketika tadinya kedua partikel itu mendekat nggak saling suka, jadi saling suka dan terbentuklah suatu produk hasil reaksi. Ketika energi aktivasi ini tercapai, ya, jadi si reaksi awal mulanya itu kan si reaksi ini tingkat energinya di sebelah sini, ya. Kemudian dia mencapai energi aktivasi, ya, dia menyerap membutuhkan suatu energi yang disebut sebagai energi kinetik. Ketika energi kinetiknya ini sudah mencapai energi aktivasi, maka dia akan melepaskan energi yang tadi dia keluarkan itu akan dia lepaskan, ya, sehingga nanti akan ada terjadi dua kemungkinan, ya, si reaksinya ini. Jenis reaksinya bisa mengalami reaksi endoterm atau bisa juga mengalami reaksi eksoterm. Nah, kapan si reaksi ini mengalami reaksi endoterm, ya? Jika energi yang dilepaskannya ini lebih kecil daripada energi yang diperlukan untuk mencapai energi aktivasi, ya. Seperti ini. Ini adalah reaksi endoterm. Ya, kenapa reaksinya endoterm? Karena ketika si reaksi mau mencapai energi aktivasi, energi yang diperlukannya ini lebih besar daripada energi ketika energi aktivasi tercapai, kemudian melepaskan energi membentuk suatu hasil reaksi, ya. Jadi dari sini ke sini ini adalah energi yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Kemudian dari sini ke sini, dari energi aktivasi, ketika energi aktivasi tercapai, terbentuk tumbukan yang efektif, kemudian dihasilkan suatu hasil reaksi. Nah, di sini energi dilepas. Kalau energi yang diperlukan lebih besar daripada yang dilepas, ya, jadi perlunya dari sini ke sini, tapi yang dilepasnya dari sini ke sini, ya, lebih sedikit, ya, yang dilepas, yang diperlukan lebih besar, maka reaksinya ini adalah reaksi endoterm, ya. Kenapa? Karena nilai delta H-nya kalau endoterm itu kan dari sini ke sini, ya, ada nilai delta H nantinya. Nah, nilai delta H-nya itu lebih bernilai positif, ya. Jadi
Kalau di grafik, posisi energi hasil reaksinya itu kan di posisi sini ya, lebih atas daripada energi preaksi ya, maka nilai delta H-nya itu positif. Ya, kalau dia energi yang dilepasnya itu lebih sedikit daripada energi yang diperlukan. Tapi jika sebaliknya, energi yang diperlukan itu ya misalnya seperti ini reaksi kemudian mencapai energi aktivasi, terbentuk hasil reaksi seperti ini ya. Maka di sini energi yang diperlukan itu lebih kecil daripada energi yang dilepas. Kalau energi yang diperlukan lebih kecil daripada energi yang dilepas, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi exotherm. Nah, kenapa? Karena nilai delta H-nya itu negatif. Nilai delta H-nya negatif, maka reaksinya itu adalah reaksi exotherm. Nah, jadi seperti itu ya hubungannya atau jenis-jenis reaksi yang terjadi jika reaksi ini mengalami suatu tumbukan yang efektif. Bisa mengalami reaksi exotherm atau reaksi endotherm. Reaksi endotherm terjadi jika energi yang diperlukan pereaksi untuk mencapai energi aktivasi dan energi yang dilepaskan untuk menghasilkan suatu produk hasil reaksi itu lebih besar energi yang diperlukan. Nah, kalau reaksi exotherm terjadi jika energi yang diperlukan itu lebih kecil daripada energi yang dilepaskan. Ya, seperti itu ya, bisa kalian pahami lebih lanjut lagi ketika melihat diagram reaksinya. Ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai teori tumbukan yang akan mendasari faktor-faktor penentu laju yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, untuk penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, silahkan kalian simak di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.